Puji Tuhan, haleluya. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Shalom. Saudaraku yang ada di rumah, baik dimanapun berada, kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan. Mari saudara kekasih dalam Tuhan, setia mengikuti ibadah ini, karena ibadah itu mengandung janji. Janji berkat jasmani dan rohani, masa sekarang, besok, dan sampai Maranatha Tuhan datang. Haleluya. Mari kita setia mengikuti ibadah online ini. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Kami nantikan hadirat
Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Karena kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Karena tanpa firman-Mu kami tidak kuat menghadapi masa-masa yang sukar ini. Oleh sebab itu saat ini Tuhan, biarlah Tuhan, biarlah Engkau menjamah setiap hati umat-umat-Mu Tuhan. Biar ada kerinduan, ada kehausan, haus dan lapar untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, mari ajar kami untuk mengerti firman-Mu Tuhan. Beri hikmah pengetahuan bijaksana kepada kami Tuhan, supaya kami boleh mampu Tuhan untuk mengerti firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, demikian juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Mari turunlah urapan baru, kuasa Roh Kudus-Mu, otoritas-Mu Tuhan, wibawa-Mu turun kepada hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan kepada kami Tuhan, firman yang hidup, yang mengubah hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, yang menyembuhkan kami Tuhan, yang membebaskan kami Tuhan, yang memerdekakan kami Tuhan, sehingga kami Tuhan tetap kuat Tuhan, dan berkemenangan selama Tuhan, sampai akhir hidup kami, sampai Maranatha Tuhan datang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman ini hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Yang kita percaya katakan amin. Tuhan saudara, kita dapat kembali mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada video beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan yang mengatakan bahwa Roh Kudus adalah pengajar sejati dan yang di dalamnya juga selalu memberitakan keaslian, selalu memberitakan hal yang murni. Apa yang dikatakan Allah itu yang diajarkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus juga adalah pengajar yang handal, artinya bisa dipercaya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kita akan lanjutkan dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai dengan 26. Demikian dikatakan firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kalau Yesus berkata, Roh Kudus akan mengajar segala sesuatu kepadamu, berarti kita harus memposisikan diri sebagai seorang murid, sebagai pribadi yang harus belajar kepada Roh Kudus tentang apa? Tentang segala sesuatu. Ketika Yesus hidup, memang Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya
dan juga orang banyak pada saat itu. Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbau berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Lalu Yesus juga berkata, belajarlah kepadaku. Tetapi setelah Yesus naik ke surga, seseorang yang dikatakan sebagai umat harus belajar kepada Roh Kudus. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ketika seseorang belajar, maka dibutuhkan 3 hal. Yang pertama, harus mempersiapkan hati. Sebab Absal Sulaiman juga berkata, dari hatilah terpancar kehidupan. Artinya, kalau kita menerima pengajaran dari Allah Roh Kudus, kita menerima firman dari Allah Roh Kudus, maka yang keluar itu adalah hal yang baik. Yang keluar adalah firman. Allah sangat serius berbicara tentang hati. Bahkan Allah pernah berkata kepada bangsa Israel, ketika bangsa Israel hatinya beralih bukan kepada sesuatu yang dari Allah, beralih kepada dunia, beralih kepada penyembahan-penyembahan berhala. Dan pada saat waktunya Allah berkata, aku akan memberikan hati yang baru kepada mereka, hati yang taat, hati yang dengar-dengaran, hati yang mau mengikuti segala perintahku. Yang kedua, selain hati, untuk belajar diperlukan ketekunan. Tekun artinya sungguh-sungguh. Tekun artinya rajin, memiliki kekerasan hati untuk terus mengikuti pengajaran dari Allah Roh Kudus. Yesus pernah memberikan perumpamaan dalam Matius pasal 13. Di sana hati dilambangkan dengan tanah. Tanah yang subur, sehingga firman, sehingga pengajaran dari Allah Roh Kudus bertumbuh dan menghasilkan buah. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, yang ketiga yang dibutuhkan pada saat seseorang belajar kepada Roh Kudus, dia harus menyediakan waktu. Kapanpun dia harus menyediakan waktu. Seringkali kita berkata, ya, saya akan belajar nanti kalau ada waktu. Saya akan belajar kalau sempat. Saya akan belajar kalau waktunya senggang. Pengertian-pengertian dari kata-kata tersebut berarti tidak memiliki satu komitmen. Tidak memiliki satu kesungguhan hati. Tidak memiliki ketekunan. Karena waktu yang ada itu harus digunakan. Bukan kalau ada waktu. Bukan nanti saja. Tetapi saat ini adalah saat di mana kita harus belajar terus kepada Allah Roh Kudus. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kita perhatikan Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di kota Efesus agar mempergunakan waktu yang ada untuk apa? Mengerti kehendak Tuhan. Untuk mengerti kehendak Tuhan, artinya seseorang harus belajar
Seperti yang Yesus katakan bahwa Roh Kudus yang akan mengajar kepadamu tentang segala sesuatu. Jadi waktu yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita, dapat kita katakan harus sepenuhnya kita gunakan untuk belajar kepada Roh Kudus. Mengapa? Dengan sepenuh hati kita belajar kepada Roh Kudus, dengan menggunakan seluruh waktu untuk belajar kepada Roh Kudus, maka jelas Roh Kudus akan mengarahkan kita kepada sesuatu, baik itu yang lahiriah maupun yang batiniah. Dengan belajar kepada Roh Kudus, waktu demi waktu Roh Kudus akan mengajar, sehingga kita bijaksana mana yang harus kita utamakan, yang lahiriah atau yang batiniah. Kalau kita mengutamakan yang lahiriah, ada kemungkinan kita bisa mundur dari Tuhan. Sebab yang lahiriah dipengaruhi dunia sekeliling kita. Yang lahiriah dipengaruhi orang-orang sekitar kita. Yang lahiriah dipengaruhi kuasa kegelapan. Pada saat yang lahiriah lebih tinggi nilainya daripada yang batiniah, yang lama-kelamaan yang batiniah akan terkubur, maka kita akan tampil sebagai manusia lahiriah. Kita akan tampil sebagai manusia duniawi yang lama-kelamaan tidak bisa menerima firman Tuhan, tidak bisa menerima pengajaran dari Allah Roh Kudus, bahkan sampai tidak akan memahami pengajaran yang dari Allah Roh Kudus. Saudara, pada saat-saat kita mengalami kesusahan, pada saat kita mengalami banyak pergumulan hidup ini, pada saat kita mengalami tekanan hidup, pada saat ini seringkali yang manusia lahiriah ini yang menguasai kehidupan kita. Kita tidak berpaling kepada Tuhan, tetapi menyatakan bahwa saya harus berusaha menurut kemampuan saya. Saya harus berusaha menurut pengetahuan saya. Saya harus berusaha menurut apa kata orang. Saudara, ketika kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan, porsinya lebih banyak untuk belajar kepada Allah Roh Kudus, belajar mendekatkan diri kepada firman Tuhan, di sanalah manusia rohani kita akan semakin bertumbuh. Saudara, perlu kita ketahui, segala sesuatu yang rohani sifatnya bisa mengalahkan segala sesuatu yang bentuknya lahiriah. Saudara, misalnya begini, ketika Petrus mau masuk ke bait Allah, di sana ada seorang yang lumpuh, yang tidak bisa berjalan. Orang ini minta-minta, tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Dalam nama Yesus katakan sembuh." Ini yang rohania mengalahkan yang lahiriah. Jadi sediakan waktu untuk terus belajar kepada Allah Roh Kudus. Sebab dari Allah Roh Kudus kita akan mengetahui isi hati Allah. Dari Allah Roh Kudus kita akan mengetahui hal yang tersembunyi dari Allah. Sebab Rasul Paulus katakan, siapakah yang bisa mengenal Allah? Siapakah yang bisa tahu tentang Allah? Hanya satu, yaitu Roh Allah itu sendiri. Di luar Roh Kudus, di luar Roh Allah, tidak akan ada orang yang tahu tentang Allah. Kebanyakan orang berkata, saya percaya ada Allah. Buktinya apa? Ada gunung, ada pegunungan,
ada lembah, ada laut, dan lain-lain. Tetapi, kenalkah dengan Allah yang sesungguhnya? Saudara, melalui Allah Roh Kudus yang ditentukan oleh Allah Bapa dan Allah Anak, juga kesepakatan dengan Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu kepada umat-umat Tuhan, mengajarkan tentang Allah dan kehendaknya, mengajarkan tentang kehidupan ketika kita hidup di bumi ini. Nah, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus belajar kepada Allah Roh Kudus? Firman Tuhan pada saat ini berjudul, penting sekali untuk belajar dari Roh Kudus. Ada 4 hal yang menjadikan begitu pentingnya kita harus belajar dari Allah Roh Kudus. Yang pertama, dengan belajar kepada Allah Roh Kudus, kita akan memiliki kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Saudara, pada saat ini, suara-suara yang ada di dalam diri kita dapat kita katakan suara kedagingan. Suara-suara yang terdengar oleh kita dapat kita katakan suara-suara dari alam lain. Dan tidak tertutup kemungkinan bisikan-bisikan setan, suara-suara setan hadir dan kita dengarkan di mana kita berada. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita menyediakan hati untuk belajar firman kepada Allah Roh Kudus, kita bertekun di dalamnya, kita menyediakan waktu dengan sepenuh-penuhnya untuk belajar kepada Roh Kudus, maka di sanalah kita akan memiliki kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Bagaimana kita bisa mengerti ini suara Roh Kudus? Apa yang Roh Kudus katakan? Semua berasal dari Tuhan. Segala sesuatu yang kita dengarkan yang tidak berasal dari Tuhan, itu berasal dari dunia. Yang berasal dari Tuhan akan mengarahkan kita kepada firman Tuhan. Yang berasal dari Roh Kudus akan mengarahkan kita kepada setiap firman yang pernah Yesus katakan. Misalnya begini, ketika kita letih lesu dan berbeban berat, kita bingung menghadapi saat ini masalah perekonomian, keuangan, pekerjaan, kesehatan, dan lain-lain. Kemudian kita bingung, kita berkata-kata, kita berbicara mengenai masalah keuangan dan lain-lain. Saudara, pada saat itu, karena kita selalu belajar kepada Roh Kudus, Roh Kudus akan mengingatkan kita kepada firman Tuhan yang berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi dengan belajar kepada Allah Roh Kudus, maka kita akan mendapatkan kepekaan dalam diri ini untuk membeda-bedakan mana suara kedagingan dalam diri kita, mana suara orang lain,
mana suara dari alam gaib, dan mana suara dari Allah Roh Kudus. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan kisah para rasul pasal 13 ayat 1 sampai dengan 4. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas dua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Di sini firman Allah berkata, ketika mereka ada dalam satu persekutuan, mereka sedang beribadah, lalu berkatalah Roh Kudus kepada mereka. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus berbicara supaya Barnabas dan Saulus ditentukan sebagai orang yang akan diutus oleh Roh Kudus. Orang yang ada dalam persekutuan itu, mereka tidak bingung suara siapa ini. Tapi mereka dengan sepenuh hati, mereka menerima perkataan itu. Dan mereka sadar itu suara Roh Kudus. Semakin dekat seseorang dengan Tuhan, semakin seseorang giat belajar kepada Allah Roh Kudus, semakin orang itu memiliki kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Dia tidak akan mungkin disesatkan oleh suara kedagingan. Dia tidak mungkin disesatkan oleh suara manusia. Dia tidak mungkin disesatkan oleh suara alam gaib. Tetapi dia berjalan berdasarkan suara Roh Kudus yang datang kepadanya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, pentingnya kita belajar dari Allah Roh Kudus, yaitu kita bisa mengetahui hal-hal yang akan datang. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, banyak kali kita berkata, saya tidak tahu tentang hari esok. Saya tidak mengerti apa yang akan terjadi dengan saya. Tetapi bagi orang yang senantiasa menyediakan waktu, bertekun, dan memberikan hati untuk belajar kepada Roh Kudus, dia akan mengetahui tentang hari esok. Kenapa? Roh Kudus yang menceritakan kepadanya tentang hari esok. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, mengenai hari esok, tidak tertutup kemungkinan orang percaya lebih percaya kepada apa yang dinamakan dengan bintang-bintang, Saurus, bintang apa lagi itu, daripada percaya kepada Tuhan tentang hari esok. Atau ada juga orang yang percaya kepada apa yang dikatakan oleh seorang dukun tentang hari esok. Ada orang percaya yang datang ke dukun. Dia bercerita tentang masalah hidupnya. Dia berbicara tentang masalah usahanya.
Dia berbicara tentang pekerjaannya. Dan dia berbicara tentang hari-hari yang akan mereka lalui. Dan mereka pesimis terhadap waktu yang akan datang. Mereka datang ke dukun untuk menanyakan perkembangan kehidupan mereka di hari yang akan datang. Perbuatan inilah perbuatan yang sesat. Perbuatan yang keji di hadapan Allah. Orang percaya, orang yang belajar dari Allah Roh Kudus akan senantiasa tahu tentang hari esok karena Roh Kudus yang akan memberitakan kepadanya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya ulangi, ia atau Roh Kudus akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi dengan adanya kegiatan di mana seseorang belajar kepada Roh Kudus dengan menyediakan hati, dengan menyediakan ketekunan, dengan menyediakan waktu yang sepenuhnya, maka ada kepekaan di dalam diri orang tersebut terhadap suara Roh Kudus. Dan melalui kepekaan itu, dia bisa tahu, bisa mendengar tentang hari yang akan datang. Roh Kudus memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara fisik mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri perbuatannya. Rasul Paulus katakan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Rasul Paulus berkata demikian karena apa? Dia memiliki kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Dia memiliki satu hubungan yang harmonis dengan Roh Kudus. Ada satu keintiman antara dirinya dengan Roh Kudus. Sehingga dia diberitahu nanti pada hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Masa sekarang, pandemi COVID-19, dapat kita katakan masa-masa yang sukar. Tidak terkecuali setiap manusia mengalami kesukaran pada saat ini. Orang percaya mengalami kesukaran pada saat ini. Tidak sedikit orang percaya seperti cacing kepanasan pada saat ini. Karena apa? Mereka tidak pernah mau memberikan hatinya, tidak mau bertekun, tidak mau memberikan waktu sepenuhnya
untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk belajar kepada Roh Kudus. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya pada saat ini seharusnya tidak menggoncangkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebab apa? Kita berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau kita tergoncangkan pada saat ini dengan situasi virus corona ini, berarti di masa-masa lalu kita tidak membangun iman kita. Kita tidak mendirikan rumah dalam kehidupan kita di atas batu karang yang teguh. Pada saat pandemi datang, pada saat virus menguasai seluruh dunia, seakan-akan kehidupan orang percaya roboh. Karena dia tidak mendirikan kehidupan rohanianya di atas batu karang yang teguh. Dia hanya mendengar firman yang berkata, diberkatilah kamu. Dia hanya mendengar firman yang hanya menyenangkan telinga. Dia memilih tempat-tempat di mana dia akan terasa terhibur. Dia akan memilih datang ke tempat ibadah yang di mana ada kepuasan jiwanya, ada kepuasan manusia lahirianya, dengan hiburan-hiburan, dengan lawak, dengan penyanyi-penyanyi profesional yang tidak diketahui latar belakang kehidupannya. Saudara, kalau kita membangun kehidupan manusia batiniah kita di atas batu, COVID-19 tidak akan mengganggu kehidupan kita. Kita tidak bisa digoncangkan. Sebab apa? Ada kuasa dari Allah Roh Kudus yang akan menjadikan kita mampu menghadapi permasalahan ini. Saudara, kalau saudara terbiasa dan hidup terus menurut firman Tuhan, saudara memberi, saudara menabur, memberi, menabur, saudara akan merasakan manfaatnya pada saat sekarang. Tidak akan tergoncangkan dalam bidang perekonomian, tidak akan tergoncangkan dalam bidang keuangan. Sebab apa? Saudara sudah menabur, menabur dan menabur. Pada saat susah, saudara menuai pada saat ini. Ada perbedaan antara orang yang hidup benar di hadapan Allah dengan orang yang tidak benar di hadapan Allah. Ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dengan yang tidak beribadah kepada Allah. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, betapa pentingnya kita belajar kepada Allah Roh Kudus. Yang ketiga yaitu kita bisa menempatkan diri, memposisikan diri dalam segala keadaan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, penting dalam kehidupan seseorang untuk bisa memposisikan dirinya di mana dia berada. Penting bagi seseorang untuk memposisikan dirinya ketika dia menghadapi berbagai gejolak dalam kehidupannya. Saudara, seringkali orang-orang baik di dalam kehidupan kekristenan maupun di luar sana, banyak yang tidak bisa memposisikan dirinya. Misalnya begini, sebagai orang percaya,
kalau menghadapi permasalahan hidup, dia harus datang kepada Tuhan. Dia harus mendahulukan Tuhan pada saat itu. Ada orang yang memposisikan dirinya tidak datang kepada Tuhan, tetapi datang kepada orang-orang yang mungkin baginya sebagai penolong. Inilah yang dikatakan orang yang tidak menempatkan diri, tidak bisa memposisikan dirinya ketika keadaan susah melanda kehidupannya. Seseorang yang mendekatkan diri kepada Tuhan, seseorang yang belajar dari Allah Roh Kudus, dia akan bisa memposisikan dirinya dalam segala keadaan. Rasul Paulus pernah mengalami kelaparan. Rasul Paulus pernah mengalami kekurangan, tetapi dia bisa mengatasinya. Dan dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Inilah yang dinamakan dengan orang yang belajar terus kepada Allah Roh Kudus, sehingga pada saat datang permasalahan, dia bisa menempatkan dirinya di mana dia harus berada. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tidak kelihatan adalah kekal. Rasul Paulus bisa menempatkan dirinya sebagai seorang rasul, sebagai seorang umat pilihan Tuhan. Sekalipun manusia lahiriahnya merosot, dia tetap dikatakan tidak tawar hati. Namun dia tetap berpegang teguh kepada keyakinannya bahwa penderitaan zaman sekarang tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dia terima di waktu yang akan datang. Orang percaya yang memiliki satu relasi, kebiasaan untuk belajar dari Allah Roh Kudus, dia akan bisa menyesuaikan diri dengan keadaan apapun untuk tetap berpegang kepada firman Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara mengalami kegoncangan pada saat ini, tempatkan diri saudara di dalam kebenaran firman Allah. Sebab firman itu adalah roh dan hidup. Yesus berkata, bukan hanya dengan roti saja manusia bisa hidup, tetapi oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Tempatkan diri saudara sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang memiliki Allah yang maha besar, sebagai orang yang memiliki Allah yang maha kuasa, yang memiliki Allah yang hebat, Allah yang dapat melakukan mujizat.
tempatkan diri saudara di sana. Dan berkatalah, saya tidak akan tergoncangkan sebab saya mempunyai Allah yang hidup. Saya tidak akan tergoncangkan sebab Allah beserta dengan saya. Saya tidak akan tergoncangkan sebab Allah menyertai saya dimanapun saya berada. Saudara, pernah dalam video yang telah lalu, saya memberitakan firman Tuhan yang mengatakan bahwa Roh Kudus adalah penolong. Dia adalah penolong yang sejati. Dia adalah penolong yang maha hadir. Dia adalah penolong yang selalu beserta dengan kita. Dia adalah penolong yang bisa melakukan mujizat. Saudara, tempatkan diri saudara pada seluruh kebenaran firman Allah, maka di sana firman itu akan bekerja. Apapun goncang-gancing dunia ini tidak akan mempengaruhi saudara, sebab saudara berdiri di atas firman Tuhan. Bukankah Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Di atas firman Tuhan orang-orang percaya akan berdiri, dan itu tidak bisa digoncangkan oleh dunia ini. Kalau saudara sebagai orang percaya, saudara dibentuk dengan kebenaran firman Tuhan, saudara dipenuhi dengan firman Tuhan, saudara hidup bersama firman Tuhan, roh tidak akan tergoncangkan. Saudara bisa menempatkan diri dalam keadaan seperti sekarang ini. Saudara akan tetap bisa bersuka cita. Saudara akan bisa tetap hidup dengan penuh harapan. Saudara tidak menjadi orang yang selalu bermuram. Karena apa? Saudara tahu bahwa saudara menyembah kepada Allah, Allah yang hidup, Allah yang selalu menyertai kita, Allah yang selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kemudian yang keempat, betapa pentingnya kita belajar dari Roh Kudus, yaitu kita akan mengalami perubahan dalam kehidupan ini. Seringkali orang berkata, saya mau berubah. Tetapi jelas, manusia tidak bisa merubah dirinya sendiri. Tidak memiliki kemampuan untuk merubah dirinya sendiri. Tetapi ada satu pribadi yang bisa merubah kehidupan seseorang, yaitu Allah. Dan Allah yang bisa merubah kehidupan seseorang berbicara lewat Roh Kudus. Kalau saudara belajar, saudara dengar dengan yang berfirman Allah, maka Roh Kudus akan mengajar saudara untuk mengalami perubahan dalam kehidupan ini. Perubahan di sini bukan berarti dari miskin menjadi kaya. Tidak. Kita tidak berbicara mengenai hal lahiriah. Sebab semua itu sia-sia belaka. Semua itu semu. Tapi kita berbicara masalah rohani yang akan bisa mengalahkan yang lahiriah. Yang bisa menutupi kelemahan kita. Manusia rohani bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Sebab Allah beserta dengan manusia rohani. Saudara, tadi kita singgung Petrus yang mau masuk ke bait Allah. Di sana seorang lumpuh. Lalu dengan keberadaannya sebagai manusia rohani, dia bisa melakukan mujizat, menyembuhkan orang yang sakit. Saudara, Petrus adalah pribadi yang sebelum Yesus ditangkap, dia berani berkata apapun. Tetapi pada saat Yesus
ditangkap, Petrus menjadi orang yang melarikan diri, menjauhkan diri dari Yesus yang ditangkap. Ketika ada satu tempat, ada orang berkata, dia bersama dengan Yesus. Petrus katakan, bukan, aku tidak kenal dia. Nah, pada saat Roh Kudus turun, pada saat mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, Petrus dirubah oleh Roh Kudus. Saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 2, Petrus berkhotbah dengan luar biasa. Kemudian di dalam pasal yang keempat, Petrus berbicara, mengajar orang banyak. Petrus melakukan mujizat. Petrus berani menghadapi mahkamah agama yang akan memenjarakan dirinya. Perubahan diri Petrus ini karena kuasa Allah yang diberitakan lewat Roh Kudus, dan Petrus mengalami perubahan hidup. Saulus, setelah dia berjumpa dengan Yesus di pintu gerbang Damsyik, 3 tahun dia mengasihkan dirinya ke tanah Arab. Di sana dia belajar tentang firman Tuhan. Di sana dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan berbicara kepada Saulus lewat Roh Kudus yang mengajarkan kepada Saulus tentang kehidupannya yang diubah untuk menjadi seorang pemberita Injil. Saudara, perubahan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita lewat karya firman, lewat karya Allah yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada kita. Rubahlah kehidupan saudara jika pada saat ini saudara mengiring Tuhan hanya untuk kepentingan lahiriah saja. Rubah semua itu. Sebab pada saat saudara tidak berubah, saudara bisa rubah pada saat badai datang. Rasul Paulus katakan, ada orang yang membangun dirinya dengan jerami. Ada orang yang membangun manusianya dengan segala sesuatu yang terbuat dari kayu. Paulus katakan, itu akan terbakar. Artinya, tidak akan kuat menghadapi pencobaan pada saat pencobaan datang. Orang itu kan ramah. Tetapi yang membangun dengan emas dan perak, yang melambangkan keilahian. Kalau seseorang membangun manusia rohaninya berdasarkan firman Tuhan, semakin dia diuji, semakin murni adanya. Disinilah letak, benarkah dia sebagai orang percaya yang setia kepada Tuhan, yaitu pada saat ujian datang. Dapat kita katakan COVID-19 merupakan salah satu cara Allah menguji umatnya. Apakah umatnya berdiri di atas firman Allah atau tidak? Apakah umatnya tergoncangkan atau tidak? Dan kita masing-masing tahu di mana kita berada. Sebab yang tahu diri kita adalah roh yang ada di dalam diri kita. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Jadi mari saudara, sediakan waktu, sediakan hati, sediakan ketekunan untuk belajar firman, belajar Allah dari Roh Kudus. Dia akan menceritakan kepada kita tentang segala sesuatu. Dan untuk belajar, kita akan meraih 4 hal. Yang pertama, kita akan menjadi peka
terhadap suara Roh Kudus. Yang kedua, kita akan mengetahui masa yang akan datang. Yang ketiga, kita bisa menempatkan diri dalam keadaan apapun. Yang keempat, kehidupan kita pasti mengalami perubahan. Ke arah mana? Tentu yang lebih baik dan lebih sempurna lagi. Puji Tuhan, saudara. Mari kita menyanyikan satu pujian bahwa kadangkala jalan Tuhan tidak terselami. Tetapi setiap orang yang belajar dari Allah Roh Kudus, dia pasti bisa menempatkan diri pada jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Biar kita tetap berkata bahwa Allah Roh Kudus adalah penolong kita yang menyertai kita dengan penuh kesetiaan. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan pesta bagiku, hati kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalanmu tak terselami, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku, hati
Dialah Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Dia akan mengajarkan tentang Allah dan kehendaknya. Dia akan mengajarkan kepada kita tentang segala sesuatu yang menyangkut kehidupan kita di bumi ini. Belajarlah kepada Roh Kudus seperti yang Yesus katakan, Roh Kudus akan mengajar kamu. Belajar terus kepada, sediakan hati, sediakan ketekunan, sediakan waktu. Engkau akan berubah, engkau bisa mengalami perubahan. Engkau akan menjadi orang yang pegang terhadap Roh Kudus. Engkau menjadi orang yang bisa menempatkan diri. Engkau menjadi orang yang terus disertai kuasa Tuhan. Pada saat ini kami berdoa ya Tuhan, biarlah berikan kepada kami hati yang terus berfokus kepada Allah, hati yang terus mau belajar tentang Allah dan kehendaknya. Biar kami terus memiliki hubungan yang harmonis, hubungan yang baik dengan Allah Roh Kudus, sehingga Dia terus mengajar kami, memberitakan kepada kami apa yang akan terjadi di hari esok, memberitakan kepada kami supaya kami teguh, kuat dan tetap berdiri di tengah badai yang berlalu di depan kami. Biar kami terus membawa diri ini sesuai dengan firman Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus yang mengajar kepada kami adalah Allah Roh Kudus yang memiliki kuasa, dan kuasa itu masih bekerja dalam kehidupan kami. Sebab Allah Roh Kudus tidak pernah berdosa, pengajarannya tidak pernah salah, pengajarannya pasti benar. Kami serahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Bawa kami terus untuk membangun kehidupan manusia yang rohania kami, membangun kehidupan manusia batinia kami, sehingga kami tampil sebagai orang-orang yang berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh para pendengar, dalam nama Yesus, beri kekuatan bagi mereka. Terjadilah mereka menjadi orang kuat, menjadi orang yang mampu menghadapi balasannya, karena Roh Allah yang mengajar mereka. Bantu kami jemaat di tempat ini menjadi orang-orang yang mendirikan rumah di atas batu-batu, yang mendirikan gereja di atas batu karang yang kokoh. Dalam nama Yesus, terjadilah. Kami percaya masa depan kami seperti yang diajarkan oleh Allah Roh Kudus. Masa depan kami kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, masa depan yang berpengharapan. Kami percaya jalanan kehidupan kami akan diluruskan oleh Tuhan. Kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kami akan naik dan terus akan turun. Kami percaya semua karena Allah. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara ini. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk masyarakat Indonesia yang mengetahui tentang bahayanya virus corona ini, namun mereka tetap tidak memperhatikan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kami berdoa untuk mereka dalam nama Yesus, jamah mereka agar mereka memperhatikan protokol kesehatan. Mereka memakai masker, mereka menjauhkan diri dari sekumpulan-kumpulan orang, keramaian orang. Dalam nama Yesus,
sehingga mereka tidak tercemar oleh virus corona. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Tuhan. Cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus, kita terima mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini untuk menjemput kita umat tebusannya. Haleluya, Maranatha, Tuhan segera datang. Haleluya, amin. Haleluya saudara, Tuhan beserta dengan kita semua. Amin.